Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, saya Ilham Arisandi. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 4 tahun 2021 di Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan mode daring materi barisan aritmetika di SMA Negeri 4 Kota Tangerang dalam rangka uji kinerja. Berikut adalah video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan Google Meet. Sebelum kita memulai, kita berdoa dulu. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Pak Ilham cek kehadirannya dulu ya. Araya, Ya, Pak. Aisyah, Hadir, Pak. Cesa, Hadir, Pak. Deval, Hadir, Pak. Erik, Hadir, Pak. Jessica, Hadir, Pak. kemudian Faza, Hadir, Pak. Revita, Hadir, Pak. Alhamdulillah. Sebelumnya Pak Ilham tanya dulu ya, jaringan di sana gimana? Lancar? Lancar, Pak. Lancar, Pak. Untuk suara Pak Ilham jelas? Jelas, Pak. Hari ini kita akan membahas materi barisan aritmetika dan aturan dalam pembelajarannya nanti akan ada dibagi ke dalam beberapa kelompok yang akan Pak Ilham bagi nantinya. Misalkan ada kelompok 1, kelompok 2 dan seterusnya gitu ya. Pak Ilham coba presenting dulu ya. Sudah tampil belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ini materi hari ini kita tentang barisan aritmetika. Motivasi kita hari ini adalah seorang pemimpin ketika memimpin sebuah kecamatan itu sangat sukses sekali. Dalam kepemimpinannya itu sukses sekali. Tetapi ketika memimpin sebuah kabupaten itu ternyata gagal. Mengapa bisa gagal? Karena memang pada saat memimpin kabupaten itu ilmu yang diterapkan oleh seorang pemimpin tersebut adalah ilmu kecamatan, bukannya ilmu kabupaten. Sehingga ketika mendapatkan ataupun memimpin sebuah institusi yang lebih tinggi itu ternyata tidak berhasil. Lain halnya ketika memimpin sebuah kecamatan itu berhasil dengan baik. Seperti itu. Sama halnya juga dengan sebagai seorang siswa. Ketika kalian yang memang pada saat SMP itu bisa sukses, bisa mendapatkan prestasi, tetapi ketika di SMA ternyata itu ya tidak bisa berprestasi. Mengapa seperti itu? Karena memang ya belum mengupgrade kemampuan. Upgrade kemampuan ketika di SMA itu kita perlu mengupgrade kemampuan. Sehingga pada saat prosesnya itu bisa lebih berprestasi lagi. Barisan aritmetika itu apa? Ada yang tahu? Barisan yang memiliki pola yang tetap gitu, Pak. Barisan yang memiliki pola yang tetap.
Ya boleh, bener Jessica. Ada lagi? Ya, barisan yang punya polanya udah ditetapin. Barisan yang memiliki pola tetap. Deval? Ya. Deretan angka yang memiliki susunan yang susunan yang teratur atau memiliki bedanya sama, kurang lebih begitu, Pak. Ya benar. Jadi memiliki beda yang sama. Ya, tadi yang disampaikan oleh Jessica, Faza, sama Deval itu benar. Jadi barisan aritmetika itu adalah barisan yang memiliki selisih ataupun beda yang sama. Jadi antara suku pertama, suku kedua, ataupun suku kedua dan suku ketiga dan seterusnya itu memiliki selisih ataupun beda yang sama. Itu barisan aritmetika ya. Untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah untuk KD pengetahuannya itu menggeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmetika dan geometri. Sedangkan untuk KD keterampilannya adalah menggunakan pola barisan aritmetika atau geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual. Dalam hal ini termasuk pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan juga anuitas. Ini untuk kompetensi dasar yang kita pelajari. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik dapat menentukan jumlah n suku pertama barisan aritmetika. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual terkait dengan barisan aritmetika. Nah, ini tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Ini coba Pak Ilham presenting dulu. Nah, untuk yang ini soalnya sama ya. Dengan LKPD yang sudah Pak Ilham kirimkan. Ini sama soalnya. Coba dilihat dulu. Untuk yang seperti ini, kalau Erik, bisa Rik untuk yang seperti ini Rik? Bisa kok, Pak. Bisa, oke. Ini Pak Ilham bagi kelompok dulu ya. Untuk kelompok 1 itu Erik, Deval, sama Aisyah. Kemudian kelompok 2 ada Faza, Jessica, sama Cesa. Kemudian kelompok 3 ada Hans, kemudian ada Intan, Evelyn, sama Revita. Untuk Araya, tadi masuk ke kelompok yang pertama ya sama Erik ya. Untuk Araya masuk kelompok yang pertama sama Erik. Itu untuk kelompoknya. Kelompok yang satu nih, Erik, Deval, sama Aisyah kelompok 1. Untuk soal yang Pak Ilham tampilkan tadi, itu ada yang ingin ditanyakan, silakan. Bagaimana kelompok 1, Erik, Deval, Aisyah? Nggak ada, Pak. Kelompok 1 sudah mengerti, Pak. Sudah paham kelompok 1. Yang diketahui kelompok 1 ini gimana? Suku ini masuknya barisannya barisan apa? Termasuk barisan apa? Arit matematika, Pak. Karena selisih setiap sukunya sama, Pak. Makanya kamu bilang barisan aritmetika. Barisan aritmetika, betul. Selisihnya sama, selisihnya berapa itu? Kelompok 1. Selisihnya 5, Pak.
Selisihnya 5. Oke, selisihnya 5. Untuk kelompok 2 ada kendala? Jadi itu di jumlah apa langsung ditanya suku ke-8 atau yang ditanya S8? Itu yang ditanya apa tuh? Yang ditanya S8, Pak. Oh, S8, ya benar. Itu ya. Jadi N-nya berapa? N-nya 8. Bisa diselesaikan dengan metode apa tuh? Barisan aritmetika, Barisan Pak. aritmetika. Barisan aritmetika. Oh. Kenapa barisan aritmetika? Karena dari urutan yang pada tabel tadi itu urutan selisihnya sama semua, Pak. Dari Selisihnya 10, sama. 15 sama 20. Oh iya benar, boleh. Untuk kelompok 3, kelompok 3 tadi siapa? Intan ya, Intan, Evelyn, Hans. Sama satu lagi siapa? Revita tadi ya. Kelompok 3, gimana tuh? N-nya berapa N-nya? N-nya 8. N-nya 8. Intan? Itu Iya, masuknya barisan apa, Tan? Barisan dari aritmetika. Yang siap presentasi siapa nih? Kelompok 1, 2, atau 3 nih? Udah, silakan kelompok 1. Nanti kelompok 2 juga presentasi ya. Kelompok 3 juga. Yo silakan, kelompok 1. Mode presentasi dulu dong, Pak. Ya, di presenting bisa kan? Bisa, Pak. Bisa. Udah belum, Pak? Oke, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erik Setiawan, perwakilan dari kelompok 1, ingin mempresentasikan jawaban yang telah kami diskusikan. Jadi, ini kan soalnya. Pertama-tama kami mencari perbandingannya, yaitu rumusnya suku kedua dikurang suku pertama. Ini jadi suku pertamanya adalah 10, suku keduanya adalah 15. Perbandingan sama dengan suku kedua dikurang suku pertama. Jadi 15 dikurang 10 sama dengan 5. Di sini ditanyakan berapakah total jogging yang dilakukan selama 8 minggu. Jika lama jogging setiap minggunya mengalami peningkatan dengan jumlah yang tetap atau 5 tadi. Jadi kami memasukkan rumus yang ini, yaitu SN sama dengan N dibagi 2 dalam kurung 2A plus dalam kurung N min 1 kurung tutup B kurung tutup. Jadi S ini maksudnya suku, N ini adalah suku keberapanya. Jadi kan yang ditanyakan suku ke-8. Jadi S8 sama dengan 8 min 2. Kenapa 8 min 2? Karena ini N juga kan itu ditanyakan suku keberapa. Jadi 8 dibagi 2. Ini 2A adalah 2 dikali suku pertama ditambah N min 1, artinya suku yang ditanyakan itu kan suku ke-8 dikurang 1 dikali perbandingan, ini 5. Jadi hasilnya 8 kurang 2 sama dengan 4. 2 dikali 10 sama dengan 20. 8 dikurang 1 itu 7, dikali 5 sama dengan 35. Jadi 4 dikali 55 sama dengan 220. Jadi suku ke-8-nya ini adalah 220. Gitu, Pak. Oh iya, boleh. Nah, kesimpulannya? Kesimpulannya, jadi lama jogging yang dilakukan selama 8 minggu adalah 220 menit. Seperti itu, Pak. Oke. Ya, terima kasih buat kelompok 1. Kelompok 2 bagaimana? Kelompok 2 silakan kelompok 2. Nah, ya udah. Itu udah tampil.
Jadi langkah pertamanya kan setelah mengetahui soalnya, urutannya itu dari minggu ke-1 sampai minggu ke-3 sudah diketahui. Lama joggingnya itu 10, 15 menit, dan 20 menit. Setelah ditelaah, hasil selisihnya itu 5, namun ada rumus. Dengan cara U1 sama dengan A, yaitu 10, lalu U2 itu 15 menit, dan yang dicari itu B. U2 kurang U1 yaitu 15 kurang 10 sama dengan 5. Jadi selisihnya ketemu 5. Permasalahannya hari itu, berapakah total jogging yang dilakukan selama 8 minggu atau suku 8? Berdasarkan model aritmatika yang telah dibuat di atas tadi. Tadi coba diulangin Jessica. Tadi atau apa? Atau jumlah 8 suku pertama. Iya, 8 suku pertama. Nah. Ya, dilanjut. Kan model aritmatika yang telah dibuat itu, permasalahan tersebut metode penyelesaiannya menggunakan barisan aritmatika karena selisih setiap minggunya sama 5. Lalu kita menggunakan metode S8 sama dengan N bagi 2. Lalu dalam kurung 2A tambah dalam kurung lagi N kurang 1 tutup kurung B tutup kurung. N itu sama dengan 8. Jadi 8 bagi 2, lalu 2, A itu 10, 2 kali 10, tambah N sama dengan N kurang 1. B itu 5 selisihnya. Lalu S8 sama dengan 4 kali 20 tambah 35. Yaitu 4 kali 55. Jadi hasilnya 220. S8 atau suku pertama dari ke-8, iya kan Pak? Iya, betul. Suku pertama dari ke-8 itu 220. Jadi dapat kami simpulkan lama jogging yang dilakukan selama adalah 220 menit. Terima kasih buat kelompok 2 perwakilannya. Kelompok 3 silakan. Ya, silakan perwakilan kelompok 3. Jadi kita di sini buat mencari jumlah atau S dari minggu ke-8 atau lamanya jogging pada minggu ke-8. Jadi minggu pertama itu ada 10 menit, yang minggu kedua 15 menit, dan minggu ketiga 20 menit. Dari sini kita udah tahu kalau beda dari barisan-barisan ini tuh 5 menit tiap minggunya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau cari sendiri, itu bisa dengan rumus yang ini, yaitu B sama dengan suku kedua dikurang suku pertama. Kalau dari sini, suku kedua kita itu 15 dan suku pertama kita itu 10. Jadi 15 dikurang 10 sama dengan 5. Ini kita tahu ya bahwa beda kita tuh 5. Lalu untuk mencari lamanya jogging minggu ke-8 itu, kita bisa tahu dari rumus ini. Kalian bisa lihat Sn sama dengan N per 2, tanda buka kurung 2A ditambah buka kurung N min 1 tutup kurung B dan ditutup kurung. S8 sama dengan 8 per 2, buka kurung 2 dikali 10 ditambah buka kurung 8 dikurang 1, tutup kurung 5 tutup kurung. Lalu 2 sama dengan 4. Di sini 2 dikali 10-nya sama dengan 20. Habis itu ditambah dengan hasil pengurangan dari 8 dikurang 1 dikali 5.
yaitu hasilnya 35. Jadi, S8 sama dengan 4 dikali 20 ditambah 35. Tambah dengan 4 dikali 55. Dan hasil akhirnya adalah 220. Jadi lama jogging yang dilakukan selama 8 minggu adalah 220 menit. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih buat Faza. Nah, jadi benar tadi apa yang disampaikan oleh kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi ini merupakan barisan aritmetika karena memiliki selisih ataupun beda yang sama. Nah, tadi yang disampaikan oleh kelompok 1 maupun kelompok 2 dan juga kelompok 3 itu benar. Semua hasilnya adalah 220. Jadi total jogging supaya pemain sepak bola itu terapinya kan ketika mengalami cedera lutut itu dengan jogging salah satunya. Nah, total joggingnya selama 8 minggu itu ada 220 menit. Itu benar tadi apa yang disampaikan oleh kelompok 1, kelompok 2 maupun yang kelompok 3. Perwakilannya tadi ya yang sudah disampaikan oleh perwakilan kelompok 1, perwakilan kelompok 2 dan juga perwakilan kelompok 3. Oke, baiklah. Untuk kesimpulan, ada yang ingin menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita untuk barisan aritmetika hari ini? Hari ini kita dapat belajar dan antara baris dan deret aritmatika. Tadi dikasih LKPD, lalu dalam mencari rumusnya bukan hanya satu tahap dengan satu rumus, tetapi menggunakan rumus pencarian suku N-nya dulu, lalu dilanjut mencari penjumlahannya atau menggunakan rumus SN. Oke, bagus ya. Ya, terima kasih buat Jessica. Oke, untuk selanjutnya ini kita ada latihan soal yang sudah Pak Ilham siapkan di Quizizz. Klik di Google quizizz.com, nanti loginnya menggunakan akun Google aja, loginnya menggunakan akun Google. Sudah login di quizizz.com? Kode untuk Quizizz-nya 406199. Silakan ya. Siap ya Pak Ilham, mulai ini ya. Ya, Deval. Memimpin sementara Deval. Evelyn kedua. Revita.
Oke, tadi sudah latihan. Nah, kemudian refleksinya. Apa yang telah kalian pelajari hari ini? Silakan, ada yang mau menyampaikan? Deval? Silakan. Apa yang telah kalian pelajari hari ini? Tadi belajar tentang apa tuh? Sudah belajar tentang penerapan pengaplikasian deret aritmatika di kehidupan sehari-hari. Di kehidupan sehari-hari. Yang lain? Silakan. Revita? Ya, jadi hari ini kita semua sudah mempelajari tentang barisan aritmatika, entah itu mencari SN dan juga UN. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini dan yang belum dipahami, yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Kalau saya yang paling disuka itu saat dikasih LKPD terus diskusi bareng-bareng, sama-sama gimana cara nentuin SN-nya itu nyarinya. Kalau Jessica yang belum dipahami? Perbedaan rumus UN sama SN-nya itu lebih apa ya, Pak? Lebih secara detailnya dikit aja gitu, Pak, perbedaan yang spesifik umumnya gitu, Pak. Yang masih belum paham ya? Iya. Kalau untuk UN itu biasanya suku keberapa, tapi kalau SN dia jumlah itu kita jumlah semuanya. Jadi jumlah berapa suku pertama, misalnya 10 suku pertama itu kita gunakan SN. Tapi kalau misalnya suku ke-10 kita menggunakan UN. Jadi perbedaannya di situ ya. Itu. Makasih, Pak. Oh ya, sama-sama. Oh, Revita juga gregetan sama kuisisnya ya. Untuk berikutnya kita akan membahas tentang barisan geometri. Jadi melanjutkan dari pembahasan yang kita hari ini dan itu lebih menarik lagi dibandingkan barisan aritmetika. Itu untuk pertemuan berikutnya ya. Tetap untuk tugas-tugasnya dipantau, disilakan bisa diakses di LMS Manfaat Belajar, di LMS Moodle yang kita gunakan ya. Itu untuk tugasnya bisa dilihat di LMS Manfaat Belajar atau di LMS Moodle yang memang biasa sudah kita gunakan setiap minggunya. Itu sudah Pak Ilham siapkan untuk tugas-tugasnya. Oke, baiklah untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Tetap semangat untuk belajar matematika dan Pak Ilham yakin ketika kita memiliki semangat yang tinggi dalam mempelajari matematika, karena matematika itu adalah basic of science, dasarnya ilmu pengetahuan, itu kita bisa lebih mudah mempelajari bidang-bidang yang lain ketika kita sudah paham matematika. Tetap semangat ketika mempelajari matematika. Dan kita akhiri dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan untuk Deval dipimpin doanya. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa. Silakan Deval untuk dipimpin doa. Sebelum diakhiri, mari berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa.
Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk semuanya. Baiklah anak-anakku semuanya, untuk pembelajaran kita cukupkan dulu pada hari ini. Dan dari Pak Ilham, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.